Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa nusallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia tengah menghadapi pandemi virus corona. Berbagai macam kebijakan pemerintah telah diterapkan seperti work from home, physical distancing, serta pembatasan sosial berskala besar. Akibatnya, kegiatan sekolah di-online-kan, karyawan perusahaan dirumahkan, hingga agenda mudik dibatalkan. Lantas, bagaimana peran pemuda dalam memutus penyebaran virus corona ini? Apakah kita sebagai pemuda hanya bisa berpangku tangan dan tidak peduli? Apakah kita sebagai pemuda cukup dengan bermalas-malasan menghadapi pandemi ini? Apakah kita sebagai pemuda harus bangkit dan saling bersinergi? Berangkat dari uraian tersebut, maka izinkanlah saya membawakan sebuah ceramah yang berjudul Peran Generasi Milenial Islam dalam Menghadapi Pandemi Corona. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, seorang pujangga Mesir, mengatakan, Inna fi yadi syabbanil amril ummah wa fi aqdamiha hayatuha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Pernyataan yang diucapkan oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayaini tersebut memberikan kita sebuah gambaran pasti begitu besar peranan generasi muda sebagai pelanjut estafet tulang punggung suatu negara, tak terkecuali saat pandemi corona ini. Setidaknya ada 3 hal yang harus dilakukan oleh generasi milenial dalam melawan penyebaran virus corona, yakni yang pertama, mematuhi kebijakan pemerintah serta fatwa ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemimpin dalam roda pemerintahan diibaratkan sebagai seorang pengemudi pada sebuah kendaraan dan rakyat adalah penumpang. Jika antara pengemudi dan penumpang saling egois, saling menyalahkan, tidak saling mendengar aspirasi, maka yakin dan percaya tujuan yang didambakan tidak akan pernah terwujud. Begitupun juga dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona, kita sebagai pemuda harus mematuhi anjuran pemerintah, bersinergi dengan aparat, serta mengamalkan fatwa ulama. Kemudian yang kedua adalah tetap produktif selama masa pandemi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anjuran pemerintah untuk tetap di rumah bukanlah alasan untuk pemuda bermalas-malasan,
melainkan sebagai sarana untuk terus beraktivitas dan beribadah. Pemuda adalah generasi penerus bangsa. Olehnya itu, kita dituntut untuk menjadi pemuda-pemuda yang agresif, inovatif, progresif, dan produktif. Sebab Sabbanul Yaum Rijalul Qada, the young today is the leader tomorrow. Jika para pemuda giat bekerja, rajin berusaha, dan gemar beramal, artinya menuju masa depan yang cerah dan menjanjikan. Namun, jika para pemuda selama masa pandemi bermalas-malasan, malas bekerja, malas berusaha, dan tidak mau beramal, artinya menuju masa depan yang suram dan mengenaskan. Sebab al-kaslu la yata'amul asala, insan yang pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan akan tenggelam di pahitnya empedu. Kemudian yang ketiga adalah menjadi penggerak literasi media. Informasi dapat diperoleh dalam hitungan detik, namun tidak jarang informasi tersebut adalah hoax atau berita palsu. Selama pandemi ini, berita hoax semakin meningkat dan setiap hari dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan adanya literasi media, berita yang diperoleh tidak serta-merta diterima, namun mencari kebenaran berita tersebut sebelum menyebarkan atau saring sebelum sharing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah ceramah yang sempat saya bawakan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.